Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai osteoartritis. Oke, berhubung kemarin ada yang minta membahas mengenai osteoartritis, kemudian osteoporosis, kemudian rheumatoid arthritis, itu nanti kita akan bahas di terakhir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai osteoartritis, kemudian besok mungkin akan membahas rheumatoid, dan juga osteoporosis, dan terakhir kita akan membahas perbedaan antara ketiga penyakit tersebut, osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga osteoporosis. Untuk osteoartritis, itu berdasarkan dalam kata Yunani, di mana osteo itu merupakan tulang, kemudian osteo itu merupakan tulang, dan juga arto itu merupakan sendi, dan juga itis itu merupakan inflamasi. Jadi osteoartritis itu merupakan gejala sendi tulang yang mengalami inflamasi. Oke, kita akan membahas mengenai osteoporosis. Kita akan membahas mengenai osteoartritis. Di mana osteoartritis itu merupakan artritis atau inflamasi yang paling umum terjadi, yaitu karena kerusakan cartilago atau tulang antar sendi atau tulang rawan. Di mana cartilago sendiri itu merupakan dia tuh berfungsi sebagai bantalan yang memungkinkan agar tulang tersebut itu tidak saling mengalami pergesekan. Jadi cartilago ini pemisah atau pencegah supaya tulang antar tulang itu tidak saling bergesekan secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kalau bergesekan secara langsung? Kalau misalnya cartilago rusak nih, dan tidak ada bantalan, dan tulang antar tulang itu saling bergesekan langsung, itu kemungkinan dia itu bisa akan menyebabkan nyeri yang begitu berat, nyeri sendi yang sangat berat ketika cartilago itu rusak. Kemudian sendi yang sering terkena osteoartritis itu merupakan sendi punggung bawah. Kemudian ada pinggul, tangan, lutut, dan juga kaki. Di mana dalam osteoartritis itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada primer atau idiopatik, di mana osteoartritis primer itu belum diketahui pasti penyebabnya. Namun ada yang menyebabkan itu terjadi gara-gara penuaan atau degradasi cartilago, di mana seiring kita bertambahnya usia, seiring kita semakin tua, maka cartilago atau tulang rawan kita itu juga akan semakin menipis. Nah, semakin menipisnya cartilago ini itu akan menyebabkan osteoartritis. Kemudian ada klasifikasi sekunder, di mana klasifikasi sekunder itu tidak berdasarkan penuaan. Jadi bisa saja nih di umur 20 dia sudah mengalami osteoartritis. Itu kayak misal penyebabnya itu karena trauma. Kemudian ada keturunan dan juga ada genetik. Kemudian ada penyakit metabolik maupun penyakit endokrin. Itu merupakan dari penyakit sekunder. Intinya perbedaan antara primer dan sekunder itu kalau primer dia tuh gara-gara usia. Sementara kalau sekunder itu dia tidak disebabkan oleh usia, karena mungkin bisa jadi gara-gara penyakit lain atau gara-gara trauma sendi. Itu seperti itu. Kemudian terdapat beberapa faktor risiko seseorang tersebut itu mengalami osteoartritis. Yang pertama itu yang pasti usia, di mana usia itu bisa menjadi pemicu orang tersebut mengalami osteoartritis. Kenapa? Ya, karena terjadi perubahan tulang rawan nih. Tulang rawan kita akan terdegranulasi atau terdegradasi. Ketika terdegradasi, maka akan terjadi penipisan cartilago. Jadi cartilago kita tipis nih. Turunnya cartilago. Kemudian ketika cartilago ini turun, maka dia akan menjadi kelemahan sendi nih, dan juga menyebabkan osteoartritis. Dan juga bisa terjadi yang namanya predisposisi terjadinya penyakit sendi. Kemudian adanya genetik. Pasien-pasien dengan keluarga atau mempunyai keluarga yang terkena osteoartritis,
maka kemungkinan anak atau keturunan dari keluarga tersebut dia juga memiliki kemungkinan besar terjadinya osteoporosis. Kemudian ada obesitas. Kalau obesitas sendiri itu gara-gara berat badan yang sangat berlebih. Oke, kita tahu nih fungsi dari cartílago sendiri, dia itu kan sebagai penopang. Dia itu juga sebagai penopang berat badan kita. Ketika berat badan kita itu semakin banyak atau semakin besar, maka cartílago ini juga beban yang dipikul oleh cartílago, dia juga akan semakin banyak nih. Ketika semakin banyak, maka cartílago yang di sini dia itu juga akan semakin menipis karena jumlah tekanan yang sangat besar dari atas. Ketika semakin tipis, maka dia itu memiliki kemungkinan besar terjadinya osteoartritis. Kemudian ada trauma sendi. Kalau trauma sendi itu merupakan sendi yang mengalami trauma atau mengalami kecelakaan. Nanti ada hubungannya dengan inflamasi. Ketika terjadinya sebuah inflamasi, ini nanti akan menyebabkan senyawa yang terdapat dalam tulang, dia itu akan mengalami pelepasan. Di mana pelepasan tersebut itu namanya pelepasan sitokin atau sel sitokin. Di mana sel sitokin tersebut itu dapat menyebabkan pengurangan bukan pengurangan, dia itu bisa menyebabkan degradasi cartílago atau kerusakan cartílago. Nanti akan kita bahas di patofisiologi. Kemudian ada partisi olahraga, di mana partisi olahraga itu kurang lebih sama dengan obesitas. Kayak misalnya orang-orang yang angkat beban terlalu besar. Nah, ketika orang-orang tersebut mengangkat berat yang terlalu besar, maka tumpuan dari cartílago tersebut dia tuh juga dia tuh juga akan mengalami kerusakan kalau tumpuannya tuh terlalu besar, gitu. Cartílagonya juga akan semakin berat untuk memikul beban yang dipikul oleh olahragawan tersebut. Kemudian untuk olahraga ini juga biasanya itu untuk atlet-atlet yang intensitasnya itu lebih tinggi. Kayak misal mereka tuh atlet-atlet pelari, di mana pelarinya tuh sehari itu bisa menghabiskan 20 km. Itu juga kemungkinan dia tuh mengalami resiko osteoartritis yang juga lebih besar. Berbeda halnya dengan kayak misal olahragawan atau atlet yang intensitasnya itu rendah, dia tuh kemungkinan kecil mengalami resiko osteoartritis. Jadi untuk partisi olahraga itu hanya memiliki kemungkinan besar pada atlet-atlet yang intensitas olahraganya itu sangat tinggi. Kayak misal angkat berat, kemudian lari. Yang penting atlet-atlet yang intensitasnya tinggi kayak gitulah, itu memiliki kemungkinan terkena osteoartritis lebih banyak. Kemudian ini merupakan anatomi dari sinovial joint atau tulang sinovial yang antara tulang yang sehat dan juga tulang yang mengenai osteoartritis. Di sini sudah kita lihat perbedaannya dengan jelas, di mana ketika orang sehat dia tuh cartílagonya dia tuh sangat tebal. Cartílagonya tuh sangat tebal. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah mengalami osteoartritis. Di mana orang-orang yang mengalami osteoartritis cartílagonya itu sudah sangat sedikit atau dia tuh sudah sangat tipis. Ketipisan cartílago ini dia akan menyebabkan kemungkinan tulang antar tulang dia akan bertemu secara langsung. Ketika tulang dan tulang ini bertemu secara langsung, itu bisa menyebabkan nyeri, kemudian kekakuan. Itu merupakan dari gejala-gejala yang disebabkan oleh osteoartritis. Nah, kerusakan cartílago ini itu dapat dipicu oleh banyak hal. Salah satunya yaitu ada inflamasi. Nah, habis ini kita akan membahas nih bagaimana inflamasi itu dapat menyebabkan cartílago ini itu rusak. Oke, kita akan membahas mengenai cartílago terlebih dahulu atau artikel cartilage.
Di mana dalam articular cartilage, dia itu memiliki fungsi, dia itu mengurangi gesekan, supaya gesekan antar tulang ini tidak terjadi, tidak terlalu bergesek. Kemudian, dia itu memiliki fungsi lain, yaitu sebagai menopang beban tubuh. Oke, kita kembali ke obesitas. Ketika tubuh kita itu terlalu berat atau kita mengalami obesitas, maka cartilago juga beban kerjanya itu juga semakin berat. Karena kita tuh menopang beban tubuh yang sangat berat atau kita tuh menopang tubuh yang sangat besar, yaitu obesitas. Kemudian di dalam cartilago itu komposisi dasarnya itu sekitar 75 sampai 85% itu terdiri dari air. Kemudian 2-5%-nya itu merupakan kondrosit. Nah, kondrosit ini itu merupakan sel yang terdapat dalam cartilago atau sel khusus yang hanya terdapat dalam cartilago, di mana dia itu penyusun dari cartilago itu sendiri. Kemudian ada kolagen protein, kemudian proteoglikan, dan juga hyaluronic acid, di mana protein glikan dan hyaluronic acid itu merupakan komponen yang penting, dan kolagen itu sebagai wadahnya. Seperti ini, kolagen itu sebagai wadahnya, kemudian protein glikan dan hyaluronic acid atau asam hyaluronik itu merupakan kayak matriks, yaitu supaya cartilago ini supaya memiliki elastisitas dan juga kekuatan yang sangat kuat. Itu merupakan dari komponen dari fungsi dari proteoglikan dan juga hyaluronic acid. Kemudian, untuk kolagen sendiri, itu terdapat 5 kolagen penting yang terdapat dalam tulang. Namun, 95% itu merupakan kolagen tipe 2. Sementara yang kolagen tipe 1, 3, 4, dan juga 5 itu hanya sebagian kecil yang terdapat di dalam cartilago. Kemudian, kolagen terdiri dari proteoglikan. Kolagen itu berisi proteoglikan dan hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid dan juga proteoglikan dia itu terbentuk di dalam kolagen. Jadi kolagen ini cuma sebagai wadahnya, kemudian isinya itu terdapat proteoglikan dan juga hyaluronic acid, di mana dia itu untuk memperkuat dan juga membentuk cartilago itu sendiri, dan juga membuat si cartilago itu elastis. Kemudian ini merupakan struktur dari tulang, di mana gambar merah ini itu merupakan tulang. Kemudian yang hijau ini itu merupakan cartilago. Kita tulis saja core. Kemudian untuk garis yang biru ini itu merupakan membran dari sinovial. Oke. Di dalam tulang itu terdapat 3 sel harusnya, tapi di sini cuma ditulis 2. Yang pertama itu ada osteoblast, kemudian ada osteoclast. Ini berbeda blast, ini class. Class T. Ya, osteoclast dan juga osteocyte, di mana ketiga sel dalam tulang ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Untuk osteoblast, dia itu berfungsi untuk membentuk tulang baru, kemudian ada remodeling tulang, kemudian penyembuhan tulang yang rusak, di mana dalam osteoblast ini dia itu hanya berfungsi sebagai memperbaiki tulang aja. Kemudian untuk osteoclast yang ini ya, dia itu berfungsi, dia itu memiliki fungsi melarutkan atau memecahkan sel-sel tulang yang sudah rusak. Jadi ketika ada tulang yang rusak nih, maka si osteoclast dia itu berfungsi untuk sebagai perusak saja nih, dirusak sekalian biar nggak nanggung. Ketika sudah dirusak sekalian, maka osteoblast dia akan menutup kerusakan yang sudah dirusak oleh osteoclast tersebut, supaya menjadi tulang yang baru atau tulangnya tuh kembali menjadi utuh lah kayak gitu. Sementara osteocyte, si osteocyte ini dia tuh hanya sebagai pengirim sinyal kepada osteoblast dan juga osteoclast. Dia tuh hanya sebagai penyuruh nih. Jadi kalau misalnya nih di tulang A, posisi A, dia tuh sudah mengalami kerusakan, maka osteocyte dia tuh akan mengirim sinyal kepada osteoclast terlebih dahulu. Nih, osteoclast nih, pada tulang posisi A itu mengalami kerusakan, hancurkan.
Nah, ketika dihancurkan, udah hancurkan, ada tulang-tulang itu udah dihancurin semua nih oleh osteoklast. Kemudian osteosit dia akan mengirimi informasi kepada osteoblast bahwasanya nih osteoblast nih, ini udah dirusak oleh osteoklast, silakan perbaiki. Jadi osteoblast itu memperbaiki apa yang disuruh oleh osteosit, ya gitu. Jadi mereka ketiga ini itu memiliki peran dan tujuan masing-masing. Osteoblast untuk memperbaiki, osteoklast itu untuk menghancurkan, osteosit itu dia tuh menstimulasi atau mengkoordinir adanya permasalahan yang terdapat dalam tulang. Kayak gitu. Kemudian, di dalam tulang sendiri, atau dalam sel, sinofil, itu terdapat sel makrofag. Di mana sel-sel makrofag ini, dia tuh berfungsi sebagaimana umumnya. Dia tuh akan mengeluarkan agen proinflamasi apabila terdapat inflamasi. Di mana makrofag ini itu dapat distimulasi oleh beberapa hal, kayak misalnya trauma sendi. Ketika terjadi trauma sendi, maka makrofag ini dia akan mengeluarkan agen proinflamasi. Untuk agen proinflamasinya itu terdapat 3, yaitu sitokin. Dia itu mengeluarkan sitokin, di mana sitokin yang dikeluarkan itu merupakan TNF alpha atau tumor necrosis alpha. Kemudian ada interleukin 1 dan juga interleukin B6. Ketika sel ini dikeluarkan oleh makrofag, dia akan memicu yang namanya enzim proteases. Dia akan memicu enzim protease ACE. Enzim proteases. Di mana enzim proteases ini merupakan enzim yang berfungsi untuk meningkatkan katabolisme cartilago. Di mana katabolisme cartilago itu merupakan dia itu meningkatkan degradasi cartilago atau dia itu sebagai perusak cartilago. Dia ini dirusak. Dia akan menyebabkan kerusakan cartilago. Dirusak kayak gini. Ini rusak nanti ketika proteases ini secara berlebihan terlalu banyak, maka dia akan mengalami kerusakan cartilago sehingga cartilago yang terdapat dalam tulang dia akan menipis. Kemudian selain itu, ketika makrofag ini mengeluarkan sitokin, dia akan menstimulasi dia akan mensekresikan sitokin. Di mana sitokin ini dia juga akan menstimulasi adanya osteosit. Di mana osteosit dia akan menginduksi osteoklast dan juga menstimulasi osteoblast. Ketika osteoblast itu terstimulasi, maka dia akan memperbaiki tulang. Lah, memperbaiki tulangnya itu dia tuh berada di subchondral sklerosis atau di bawah cartilago. Jadi di area sini. Ketika dia distimulasi secara berlebihan atau dalam jangka waktu yang sangat banyak, maka dia tuh akan tidak sempurna nih pembentukannya. Karena dia tuh sering distimulasi terus nih gara-gara sitokin. Ketika osteoblast ini sering distimulasi oleh osteosit, kemudian terjadi pembentukan, dalam waktu yang lama dia akan menyebabkan osteopite. Di mana osteopite itu ketidaksesuaian tulang. Kayak seperti ini. Bentar. Kita simpan terlebih dahulu. Kita keep terlebih dahulu. Seperti ini. Ini yang disebabkan osteopite. Mana ya? Bentar. Ini yang disebabkan osteopite. Di mana tulang kita kan harusnya seperti ini kan, lurus kan. Lurus seperti ini kan. Dan ini isinya cartilago dan juga tulang. Dan namun ketika terjadinya inflamasi dan juga osteoblast, dia itu akan dipicu atau distimulasi. Dia akan lama-kelamaan dia akan membentuk tulang-tulang baru yang nggak jelas seperti ini. Ada yang seperti ini nantinya. Kemudian dia tuh pokoknya nggak sesuai dengan tulang yang awal semestinya kayak gitu. Atau dia tuh ada kecenderungan sendiri nih membentuk tulang-tulang sendiri nih. Ini disebut namanya osteopite. Nah, di mana? Bentar. Udah sini.
Dimana ketika kerusakan kortilagonya sudah semakin tipis, kemudian osteopatnya ini sudah semakin banyak, maka kemungkinan besar tulang antara tulang dia akan menyatu nih, dia akan bersatu. Kemudian dia akan ketika kartilagonya sudah benar-benar rusak atau semakin tipis, maka hantaman antar tulang itu tidak akan dipungkiri lagi nih. Dia itu sudah pasti dan tidak dapat dihindari lagi. Ketika sudah bertemukan antara kedua tulang, maka akan terjadi efek nyeri. Oke, kemudian di dalam sitokin, dia itu si makrofag dia itu juga akan mengeluarkan sitokin, di mana salah satu sitokinnya itu ada yang namanya prostaglandin. Di mana prostaglandin ini itu merupakan agen proinflamasi. Ketika prostaglandin ini terkena sistem saraf tepi, ya, sistem saraf tepi yang terdapat dalam tulang atau dalam sinovial, maka si sistem saraf tepi ini dia akan menuju ke dia itu akan menuju ke sumsum tulang belakang. Ketika menuju sumsum tulang belakang, maka dia akan diteruskan ke otak. Ketika sudah menyampai otak, maka otak tersebut dia akan merespon adanya inflamasi. Sehingga otak tersebut itu menandakan bahwa ada rasa sakit nih. Ketika sudah sampai otak, maka otak akan merespon tersebut itu dalam bentuk sakit atau bentuk nyeri. Makanya ketika terjadi patofisiologi ini, ketika terjadi osteoartritis, maka akan terjadi yang namanya sakit atau nyeri yang sangat hebat atau pain. Dimana dalam pengobatannya juga, rata-rata pengobatan osteoartritis itu digunakan obat-obatan yang untuk mengurangi rasa nyerinya aja, kayak gitu. Ya, ada sih obat yang digunakan untuk mengobati osteoartritisnya, tapi rata-rata itu digunakan obat-obatan yang meredakan nyeri atau golongan-golongan NSAID, kemudian golongan opioid. Itu untuk opioid biasanya itu terakhir. Rata-rata itu menggunakan NSAID kayak paracetamol, natrium diclofenac, dan juga lain sebagainya. Kemudian ini untuk gejala-gejala OA itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika tulang-tulang itu saling berhantaman, dia itu akan menyebabkan nyeri akibat dari keluarnya sitokin, prostaglandin yang diteruskan ke otak, sehingga kita itu meresponnya dalam bentuk nyeri. Kemudian gejala osteoartritis yang lainnya itu terjadi kekakuan sendi. Umumnya kekakuan sendi sendiri dia itu terjadi biasanya itu pada pagi hari, atau kita misalnya nih duduk terlalu lama. Kemudian kalau kita gerakan secara gerakan awal itu terjadi kekakuan atau kekuatan pada gerakan awalnya aja nih, kayak duduk terlalu lama, kemudian berbaring terlalu lama, itu bisa menyebabkan kekakuan sendi. Kemudian ada yang namanya krepitasi. Kalau krepitasi sendiri itu merupakan sensasi suara gemertak pada tulang sendi rawan. Kayak misal suaranya kayak kertek-kertek kayak gitu, itu merupakan krepitasi. Kemudian ada pembengkakan tulang. Pembengkakan tulang sendiri itu bisa terjadi karena trauma atau agen proinflamasi. Gara-gara inflamasi tersebut dia akan mengeluarkan si makrofag akan mengeluarkan agen-agen proinflamasi untuk melawan inflamasinya. Itu merupakan efek dari tubuh sendiri sih. Kemudian ada deformasitas sendi atau pembesaran sendi. Untuk deformasitas sendi sendiri itu biasanya terjadi pada sendi tangan maupun sendi lutut. Kayak contohnya itu seperti ini, yaitu terjadi pembengkakan sendi. Kayak gini. Ini merupakan deformasitas sendi. Rata-rata dia tuh terdapat di tangan maupun di sendi lutut. Kemudian untuk terapi rheumatoid arthritis, kok RA sih? Bukan RA, bukan rheumatoid arthritis, osteoartritis, salah ini. OA itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama OA lutut atau pinggul, kemudian ada OA tangan. Untuk terapi osteoartritis untuk lutut dan juga pinggul,
itu pasien OA itu yang pertama dikasihkan paracetamol. Apabila dia itu tidak mengalami kontraindikasi terhadap paracetamol atau dia itu tidak memiliki alergi terhadap paracetamol, maka dia itu akan diberikan paracetamol terlebih dahulu. Untuk dosisnya itu maksimal 4 gram per hari. Kemudian, apabila dia tuh memiliki kontraindikasi terhadap paracetamol atau memiliki alergi terhadap paracetamol, maka kita tuh bisa memberikan topical NSAID. Kemudian ada intraarticular corticosteroid, kemudian tramadol, dan juga oral NSAID. Nah, untuk oral NSAID itu juga harus dipertimbangkan nih, apakah pasien tersebut itu memiliki riwayat penyakit lambung atau tidak. Kalau misal memiliki riwayat penyakit lambung, maka kita hanya bisa menggunakan selective COX-2, misalnya Celecoxib. Kemudian, apakah terapinya itu berhasil menggunakan paracetamol atau menggunakan topical NSAID atau yang sebagainya? Apakah tidak berhasil? Kalau berhasil, maka akan dilanjutkan terapinya. Kalau nggak berhasil, maka dia itu bisa diberikan opioid, atau yang paling parah itu dia tuh bisa dilakukan operasi, kemudian bisa dikasihkan fluoxetine dan juga intraarticular hyaluronate. Ya, intraarticular hyaluronate. Kemudian untuk terapi rheumatoid arthritis lagi sih. Osteoartritis, terusnya osteoartritis tangan, di mana pasien tersebut itu dibedakan berdasarkan usia. Kalau misalnya usianya tuh di atas 75 tahun, maka dia tuh cukup diberikan topical NSAID, topical capsaicin maupun tramadol. Dan tidak diberikan oral NSAID karena nanti akan takutnya berefek kepada lambungnya. Kalau misal tidak kurang dari 75 tahun, maka dia tuh sama seperti umur 75 tahun ke atas, itu diberikan NSAID, topical NSAID, topical capsaicin, kemudian tramadol, dan juga dapat diberikan NSAID, oral NSAID. Kemudian, kalau yang usianya di bawah 75 tahun, kalau misal terapinya berhasil, ya dilanjut. Kalau nggak berhasil, ya ditambahkan terapi lainnya, kombinasi terapi lain. Nah, misalnya penambahan awalnya cuma oral NSAID, cuma paracetamol nih. Mungkin kedepannya itu bisa ditambahkan topical NSAID, kemudian atau topical capsaicin. Itu bisa digunakan atau ditambahkan juga tramadol. Kemudian, untuk yang pasien di atas 75 tahun, itu ketika terapinya itu tidak berhasil, maka dapat dilakukan kombinasi terapi dengan topical NSAID atau tramadol, dan tidak boleh digunakan untuk oral NSAID, itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk terapi tambahan dari osteoartritis itu ada chondroitin sulfat dan glukosamin, di mana chondroitin sulfat dan glukosamin itu merupakan golongan symptomatic slow action drug in osteoarthritis, atau yaitu berfungsi sebagai antiinflamasi, kemudian antikatabolik, proanabolitik. Di mana antikatabolik, di mana katabolik sendiri itu kan terjadi gara-gara enzim proteasus kan. Yaitu kan terjadinya proteasus. Enzim proteasus itu akan menyebabkan mempercepat proses katabolisme. Bukan katabolisme. Iya, dia tuh menyebabkan proses katabolisme itu semakin cepat. Ketika proses katabolisme itu cepat, maka kortilago tersebut dia tuh juga akan mengalami peningkatan degradasi kortilago, sehingga kortilago itu rusak. Makanya chondroitin sulfat dan glukosamin itu sebagai anti-katabolitik atau pro-anabolitik. Untuk anabolitik itu berlawan halnya dengan katabolitik. Kalau katabolisme kortilago itu kan meningkatkan degradasi kan. Kalau anabolitik yaitu menurunkan degradasi kortilago. Sehingga kortilago kita itu bukan semakin ya. Dia itu mencegah penipisan kortilagonya aja kayak gitu. Kemudian untuk terapi tambahan selanjutnya itu ada asam hyaluronat. Ini merupakan kayak pemberian nutrisi doang nih kepada tulang rawan sendi. Kayak tadi kan salah satu komponen dalam pembentukan kortilago itu kan terdapat 2 kan.
apa tadi ya, asam hyaluronik acid, dan juga apa tadi ya, bentar ada tadi kok, kita keep dulu di sini. Di sini ada kan proteoglikan dan hyaluronik acid, di mana kedua komponen itu merupakan komponen yang penting yang digunakan dalam pembentukan kortilago. Sehingga asam hyaluronat itu sebagai penambahan nutrisi saja terhadap tulang rawan sendi, supaya kortilago kita itu semakin kuat, kayak gitu. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, ini merupakan kalau untuk osteoartritis ringan sampai sedang, itu kita cukup pemberian paracetamol. Kalau misal contoh dalam soal itu seperti ini, terdapat pasien itu mengalami osteoartritis dan tidak mengalami dan tidak memiliki riwayat kontraindikasi terhadap paracetamol atau tidak alergi terhadap paracetamol. Maka kalau terapi awalnya kita akan berikan paracetamol. Kemudian kalau alergi paracetamol, mungkin kita bisa menambah kita bisa berikan NSAID, kayak misalnya ibuprofen, kemudian samifenamat, piroksikem bukan NSAID ya, NSAID, kemudian apa namanya, yang golongan NSAID yang lainnya kayak gitu. Kemudian untuk yang ringan dan sedang itu namun memiliki riwayat pencernaan atau risiko pencernaan, atau dia tuh memiliki riwayat gastrointestinal, atau dia tuh memiliki penyakit MAH, itu cuma diberikan paracetamol. Untuk NSAID oral itu tidak diberikan karena dia tuh akan memperburuk si MAH-nya tersebut atau penyakit lambungnya, kayak gitu. Selain itu juga bisa diberikan NSAID topikal, kemudian ada NSAID non-selektif. Kalau NSAID non-selektif itu harusnya selektif, harusnya diberikan selektif. Ini selektif. Kedua inhibitor kan merupakan NSAID selektif, kayak misal seleksoksib. Untuk kalau tidak memungkinkan pemberian non-selektif, untuk ketika tidak memungkinkan memberikan seleksoksib dan kita haruskan untuk memberikan NSAID non-selektif, kayak misal ibuprofen, kemudian asmed, maka kita juga akan memberikan gastroprotective agent, atau kita tuh sebagai pencegah supaya lambungnya tuh tidak bermasalah, kayak misal omeprazol maupun ranitidin, golongan PPI, dan juga H2 blocker. Kemudian untuk osteoartritis, untuk kategori yang sedang sampai berat dan terjadi pembengkakan sendi nih, nah itu juga bisa diberikan NSAID maupun glukokortikoid intraartikular, atau kita suntikan nih glukokortikoid ke dalam tulangnya. Kemudian kita juga dapat memberikan tramadol nih. Untuk dosis tramadolnya itu 200-3000 mg terbagi, gitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin terdapat ada salah kata atau salah dalam penyampaian, atau ada referensi yang berbeda ketika saya mengucapkan dengan referensi. Mohon koreksinya. Saya akan sangat terbuka apabila ada masukan maupun koreksi dari kalian semua. Oke, saya cukupkan saja untuk video kali ini. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.